Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan semoga Anda semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur fi taatillah dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah dalam keadaan sihat wal afiyah, wa fi amalil istiqomah dan selalu istiqomah dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Segala urusan Anda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kesulitan dalam hidup Anda diberikan solusi terbaik oleh Allah, segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah. Keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh, solehah. Wa ala hadiniyah, wa ala kulli niyatin solehah. Wa ila khadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa dalam kajian yang insya Allah bermanfaat ini, dalam kajian yang insya Allah akan membawa perubahan dalam kehidupan kita manakala kita mengamalkan apa yang kemudian tertulis dalam kitab ini, di mana dalam kajian kali ini saya akan berbagi satu faidah amalan, yaitu tentang amalan-amalan yang seyogyanya dilakukan, diamalkan oleh kita sebagai hamba Allah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana orang yang mengamalkan amalan ini pada hari 10 terakhir bulan Ramadan, maka insya Allah orang tersebut akan dibukakan segala pintu. Dibukakan segala pintu. Pintu apa saja? Mafatihu abwabar rizki. Dibukakan pintu rizki. Dibukakan pintu maghfirah, pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Hajat-hajatnya insya Allah akan Allah kabulkan. Apa saja amalannya? Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan, Anda bisa mengamalkannya dengan mudah. Dan silahkan bagi para jamaah yang punya hajat, bisa tulis hajat Anda di kolom komentar, dengan harapan semakin banyak orang yang mengamini doa atau hajat kita, semakin besar pula peluang untuk lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak semua orang itu diberikan kenikmatan, diberikan keberuntungan bisa menjumpai bulan Ramadan, apalagi menjumpai yang namanya 10 hari terakhir pada bulan. Tidak semua orang. Ada orang dipanggil oleh Allah, menghadap kepada Allah sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita dipilih oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan nafas, diberikan kehidupan, sampai kita menjumpai bulan yang sangat mulia, yang dalam satu syair dikatakan,
Ramadhanu zamanul hasanati, Ramadhanu zamanul barakati, Ramadhanu majalus salawati, tamsulin nafsi bimaulaha, Ramadhanu tajalla wa bertasama, tubalil abdi idha tanama, Ramadhanu tajalla wa bertasama, tubalil abdi idha tanama, arda maulahu bimal tazama, tubalin nafsi bimaulaha. Ramadhanu zamanul barakati. Jadi yang namanya bulan Ramadan zamanul barakati. Satu zaman, satu waktu, satu bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa yang namanya barokah? Al barakatu ziyadatul khair. Yang namanya barokah itu, keberkahan itu bertambahnya kebaikan. Di bulan Ramadan ini amalan-amalan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini bertingkat-tingkat pahalanya, bertikel-tikel pahalanya, berlipat ganda. Ramadhanu zamanul barakati, Ramadhanu zamanul hasanati. Di bulan ini juga adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala turun begitu banyak pada bulan-bulan ini, bulan Ramadan. Kita yang pada saat ini hidupnya sedang carut-marut, ekonominya semrawut, hutang menumpuk, ini kesempatan menjumpai bulan Ramadan di bulan yang penuh keberkahan, zamanul barakati wa zamanul hasanati. Peroleh pertolongan Allah, jemput pertolongan Allah. Sehingga kemudian kita akan mendapatkan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Nah, alhamdulillah selain berjumpa dengan bulan Ramadan, kita juga berjumpa dengan 10 pada hari ini. Kita sudah masuk ya di 10 terakhir bulan Ramadan, yang mana dalam sebuah hadis diriwayatkan, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashrul akhir min ramadana shadda min zararahu wa ahya laylahu wa yaqadu ahlahu, muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, biasanya apa? Ketika Rasulullah masuk pada 10 hari terakhir, yaitu shadda min zarahu, beliau di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan lebih luar biasa. Dalam apa? Dalam ibadah. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahya laylahu. Kemudian Rasulullah SAW juga sangat luar biasa ketika pada 10 terakhir bulan Ramadan itu menghidupkan malam-malam 10 hari bulan Ramadan dengan apa? Dengan ibadah. Wa aiqadu ahlahu. Kemudian Rasulullah juga membangunkan istri-istrinya untuk ibadah. Nah, ini ada dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Nomor hadisnya itu 1174. Nah, ini Rasulullah Habibullah, kekasih Allah. Rasulullah Khalilullah. Rasulullah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja sangat luar biasa di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka kita para jamaah yang ingin bagaimana nasib kita diubah oleh Allah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, syadda, lebih semangat dalam beribadah, termasuk mengamalkan amalan-amalan apa saja di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana amalan ini akan berdampak dalam kehidupan Anda. Yang pertama adalah di dalam kitab Kaifa Takunu Khoniyan adalah asyukru. Nah, yang namanya syukur ternyata adalah ibadah. Asyukru.
Hakikatu syukri an tadkhara fi qalbika al-faraha billahi wa bi ni'matihi wa fadlihi 'alaika wa la tusiyahu wa tuktsira minal hamdillah bil lisani wal jinan. Jadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita perbanyak melakukan amalan ibadah yang namanya ibadah syukur. Yang namanya syukur apa, Ustadz? Hakikatu syukur, ya. Hakikatnya bersyukur antadharo fi qalbika al-farah. Hakikat syukur adalah kita sebagai hamba Allah menanamkan dalam relung hati kita ini gembira. Gembira dengan apa? Dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita, dari kita bahkan kita belum lahir kita berikan kenikmatan sama Allah, kita baru lahir sampai detik ini. Wa in ta'udu nikmatullahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita ini enggak ada habisnya. Enggak cukup kita bisa ngitung nikmat Allah. Nah, kita selama ini lalai, jarang bersyukur. Di akhir bulan Ramadan ini perbaiki rasa syukur kita. Agar apa? Lazidannakum, seperti janji Allah. Manakala kita mau bersyukur, khususnya di akhir bulan Ramadan ini, lazidannakum. Allah yang akan menambahkan nikmat-nikmat kepada kita. Bisa saja selama ini permasalahan yang ada dalam kehidupan kita ini karena kita lupa untuk bersyukur. Dengan sebaik-baik yang namanya syukur. Dikasih mata, bisa melihat, nggak pernah kita gembira, nggak pernah kita terima kasih sama Allah. Dikasih kuping, bisa mendengar, gak pernah kita nangis, terima kasih sama Allah, saking gembiranya kita. Dikasih anggota badan normal semua, pernah gak kita nangis, matur suwun sama Allah, dikasih kaki. Ini baru yang ada dalam badan kita, berapa juta kenikmatan yang ada dalam badan kita. Bisa merasakan, bisa bergerak Allah, itu nikmat yang selama ini kita masa bodoh, gak pernah bersyukur. Nah ini perbaiki. Kemudian apa? Selain bergembira yang namanya syukur, wala tusiyahu wa tuktsira minal hamdillahi bil lisani wal jinan. Dan kemudian kalau kita benar-benar mau bersyukur, benar-benar menjadi orang yang bersyukur, jangan pernah wala tusiyahu. Jangan pernah kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tuktsira minal hamdillahi bil lisani wal jinan. Kemudian kita banyak membaca alhamdulillah, lisan kita membaca alhamdulillah, hati kita matur suwun ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu kalau syukur saja kita amalkan, dampaknya dahsyat sekali. Adanya kedamaian, adanya kebahagiaan, adanya rasa tenang, itu hanya akan bisa diperoleh bagi hamba yang hatinya ada syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Nah itu, jadi ingat-ingat rasa syukur diperbaiki. Kemudian selain rasa syukur adalah di akhir bulan Ramadan ini kita perbanyak membaca Al-Quran. Min mafatihir rizki qiraatul Qur'anil Karim wal iktsari minhu fa fil hadisi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-Qur'an khinan la faqra ba'dahu wa la hinna dunahu. Yang namanya Al-Qur'an para jamaah, apalagi dibaca khusus ya dengan penuh penghayatan, dengan penuh hati yang hadir mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi mafatihur rizki. Min mafatihir rizki qiraatul Qur'an. Di antara kunci-kunci ya untuk membuka pintu rizki, membuka pintu agar mendapatkan jalan keluar adalah membaca Al-Quran dan wal iktsari minhu, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca tapi perbanyak. Misalnya di hari-hari biasa kita hanya baca katakanlah 5 baris, di bulan Ramadan dari 10 baris, di akhir bulan Ramadan ini jadi satu lembar. Al-Quran hina la faqra ba'dahu wa la hina dunahu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran adalah sumber kekayaan. Tidak ada kefakiran sesudahnya dan kekayaan tanpa dengannya. Nah ini jadi kata Rasulullah, salah satu sumber
Bagaimana orang tersebut bisa menjadi kaya. Kayanya ini bukan hanya kaya, tapi berkah ya. Harus Anda bedakan. Banyak orang yang punya duit tapi nggak ada keberkahan sehingga nggak ada kedamaian. Tapi ada orang yang mohon maaf secara nominal uangnya sedikit. Keluarganya bahagia, nggak punya hutang. Anak-anaknya sehat, bisa pendidikan, itu kaya yang barokah, yang luar biasa. Kekayaan yang dia miliki, harta yang dia miliki bisa melahirkan kebahagiaan, melahirkan ketenangan. Itu sesungguhnya orang yang kaya. Ada orang yang hartanya miliaran tapi masih mencuri, masih korupsi. Nah, itu bukan kekayaan. Wa fi hadits Anas radhiyallahu anhu annal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an yaksuru khairuhu wal baita alladhi la yuqra'u fihi al-Qur'an yakilu khairuhu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Annal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an yaktsuru khairuhu." Ketika ada rumah yang mana di rumah itu para penghuninya mau membaca Al-Qur'an, maka apa? Yaktsuru khairuhu. Maka dalam rumah itu banyak kebaikan. Ya, kebaikan apa saja? Kebaikan rezekinya, kebaikan keluarganya, kebaikan anak-anaknya, rumahnya adem, ayem, tentrem. Kadang ada rumah yang mana ketika kita masuk ke rumah hawanya sumpah, penghuninya bertengkar, nggak ada kedamaian, banyak hutang penghuni rumahnya. Nah, wal baitu allati la yuqra'u fihi al-Qur'an yakilu khairuhu. Dan rumah yang dalam rumah itu penghuninya tidak mau membaca Al-Qur'an, maka dalam rumah itu yakilu khairuhu. Kebaikannya itu sangat sedikit, bahkan bisa nggak ada kebaikan, nggak ada kedamaian, yang mana ketika sebuah rumah penghuninya tidak mau membaca Al-Qur'an. Wa ilaika ahi al-qari'u ba'du surah wal ayah allati warada an qira'ataha sababul jalbi rizqi wa husulil khani. Oleh sebab itu, kata penulis kitab ini, Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Umar Al-Idrus, wa ilaika ahi al-qari'u ba'du surati wal ayah. Oleh sebab itu, wahai hamba Allah, panjenengan harus senantiasa membaca sebagian surat-surat dan ayat Al-Quran yang telah banyak diriwayatkan bahwa membacanya merupakan sebab datangnya rizki wa husulil hina, serta mendapatkan harta kekayaan yang barokah. Nah, itu. Kemudian di 10 terakhir bulan Ramadan, salah satu amalannya adalah di malam 10 Ramadan ini Anda membaca surat Waqiah. Karena di 10 malam Ramadan ini kan ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana malam itu khairu min alfi syahr. Jadi satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Jadi kita nggak tahu malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada hari apa, pada tanggal berapa. Makanya di 10 hari terakhir, khususnya pada malam hari ini, perbanyak ibadahnya, karena siapa tahu kita berjumpa dengan satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Di malam itu kemudian Allah berikan keajaiban, Allah berikan pengabulan atas apa yang menjadi hajat kita, Allah berikan solusi jalan keluar atas apa segala permasalahan hidup kita. Nah, di malam 10 hari bulan Ramadan ini usahakan Anda membaca suratul Waqiah. Tusamma suratul Ghani wa qira'atuha minal mujarabati li sa'ati rizki. Surat Waqiah dalam kitab ini dinamakan surat sugih, surat kaya. Wa qira'atuha, dan membaca surat Waqiah minal mujarabati li sa'ati rizki adalah sebuah amalan yang mana terbukti bisa melapangkan rizki. Subhanallah. Sami'atu Rasulullah yaqul an Ibni Mas'ud qala sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a suratal Waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mau membaca suratul Waqiah kulla lailatin, setiap malam, apalagi di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, lan tusibhu faqatun abadan, maka orang itu tidak akan pernah hidupnya dalam kefakiran. Ya Allah, luar
luar biasa. Nah, ini diamalkan ya, nanti bisa menjadi menjadi kebiasaan. Jadi setiap malam Anda membaca suratul Waqiah. Kemudian selain membaca suratul Waqiah ya, di malam itu ya perbanyak zikir ya. Salah satu zikirnya itu Anda bisa membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali yang fadilahnya sangat agung sekali. Kemudian Anda bisa beriktikaf, berzikir, bersolawat yang insya Allah dengan mengamalkan amalan-amalan yang luar biasa, yang intinya amalan baik di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, segalanya akan Allah mudahkan, segalanya akan Allah ijabahi. Segera Anda dikeluarkan dari posisi Anda saat ini yang hidupnya ruwet, hutang numpuk, usaha susah, jualan sepi. Insya Allah diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui keberkahan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan bagi para jamaah yang sedang merindukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, merindukan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya, merindukan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, yang sedang mengharapkan agar masalah-masalah hidupnya, yang sedang mengharapkan agar masalah-masalah dalam hidupnya, masalah ekonomi, hutang numpuk segera diberikan kemudahan, Anda bisa mulai ikhtiar jalur langit dengan mengamalkan zikir, munajat, sholawat, yang mana alhamdulillah para jamaah, saya sudah menyusun satu buku yang insya Allah sangat luar biasa. Buku ini bernama buku Munajat Sholawat, Menggapai Hajat dengan Sholawat, Pertolongan Allah Datang dengan Cepat. Di mana dalam buku ini para jamaah berisi zikir, munajat, sholawat yang bisa Anda baca setiap pagi atau malam. Kalau sibuk bisa seminggu sekali, yang fadilahnya sangat banyak sekali, seperti dalam sebuah hadis, waradat ahaditsul katsiru anhu, faman arada ayyufahamuhu wa yushalu rizquhu falyukthir minas sholati alaihi. Jadi barang siapa yang menginginkan keinginannya, hajatnya dikabulkan oleh Allah, dimudahkan rezekinya, wa yushalu rizquhu falyukthir minas sholati alaihi, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku ini berisi munajat sholawat pilihan. Jadi ada bahasa Arab, ya ada bahasa Indonesianya, sehingga Anda yang kurang lancar membaca Arab bisa membaca teks Indonesianya. Di mana dalam buku yang saya susun ini Anda dituntun bagaimana tata cara sholawat yang benar agar tembus ya, agar cepat mengantarkan hajat-hajat Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bacaan tawasulnya setelah membaca munajat sholawat, kemudian Anda membaca doa penutupnya. Insya Allah luar biasa sekali. Di mana para jamaah perlu kita ketahui bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inad du'a mauqufun, yang namanya doa itu berhenti. Doa itu kita itu berhenti bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi. La yas'adu minhu syai'un, tidak bergerak kemana-mana apalagi sampai ke Allah. Apalagi Allah kabulkan doa kita, hatta tusolli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, hingga kita mau sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin selama ini dari dulu doa-doa kita, doa lunas hutang, doa rezeki lancar, ini hanya sampai di tengah-tengah antara langit dan bumi, tidak bergerak. Nah, insya Allah dengan membaca zikir munajat sholawat yang ada dalam buku ini, doa-doa Anda yang selama ini berhenti, insya Allah diantarkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa-doa kita lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain berisi buku berisi zikir munajat sholawat, buku ini juga berisi sholawat pilihan. Berisi sholawat pilihan, ada sholawat ketika misalnya Anda lagi kepepet, nggak butuh uang, ada sholawatnya. Anda usaha, punya bisnis, ya jualan, pengen laris, bisnisnya sukses, usahanya lancar, ada sholawatnya di sini. Kemudian Anda punya utang ditagih terus, ya nggak bisa bayar-bayar, ada sholawatnya di sini. Anda punya anak kok nakal, nggak nurut sama Anda sebagai orang tua, ada sholawatnya di sini. Anda sudah lama ngontrak, pengen punya rumah, nggak punya, ada sholawatnya di sini.
Anda jualan sesuatu, jual tanah, jual apa, nggak laku-laku, ada sholawatnya di sini. Kemudian ada Anda belum dapat jodoh, pengen dapat jodoh, atau Anda punya anak nggak dapat jodoh-jodoh, ada sholawatnya di sini. Jadi komplit sekali, luar biasa. Selain itu, buku ini juga berisi tentang kisah-kisah menakjubkan para pengamal sholawat yang luar biasa. Ada orang yang hutangnya ratusan juta lunas berkah sholawat. Ada orang yang jualannya laris berkah sholawat. Ada yang dapat rezeki ratusan juta berkah sholawat. Ini kisah nyata semua yang saya tulis di sini sebagai bentuk motivasi agar Anda semangat dalam menjadi seseorang yang menjadi pengamal sholawat. Insyaallah untuk infak buku ini hanya 100.000, ini stok terakhir ya. Udah mau habis stok terakhir, yang mau pesan langsung hubungi saya melalui WhatsApp. Silahkan dipesan selagi ada, karena sudah banyak jamaah saya mengalami keajaiban yang luar biasa. Ada yang hutangnya lunas dibayarin oleh orang lain, ada yang dapat rezeki mendadak, ada yang jual rumah nggak laku-laku cepet laku, ada yang anaknya alhamdulillah dapat jodoh berkah zikir munajat sholawat. Silahkan yang mau pesan tinggal klik link di deskripsi, hubungi saya langsung nyambung ke WhatsApp saya. Semoga bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.